Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Narkolis. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan tak lupa pula kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu dengan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, yaitu ceritanya yaitu tentang di sini saya bercerita tentang pulang kampung, yaitu dari Padang ke Rimbo Bujang. Dari Padang ke Rimbo Bujang yaitu sekitar berkisaran waktu 8 jam paling lambat pakai motor. Dan di situ pada hari Jumat saya dan teman saya itu dua orang, yaitu pulang hari Jumat. Habis sholat Jumat pun kami berangkat. Saya dan teman saya pun yang dua itu bernama Rian dan Agus. Saya berboncengan dengan Agus dan Rian pun sendiri. Sesampainya di kota Solo, cuaca pun tidak mendukung dan turun hujan. Dan disitulah saya berhenti sejenak untuk menunggu hujan pun reda. Dan disitulah saya beli kopi dan makanan bersama teman-teman, sama Rian dan Agus. Setelah beberapa jam kemudian, sekitar jam 4, kami pun nekat untuk melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih jauh. Dan disitulah kami memakai mantel dan melanjutkan perjalanan. Sampainya di perbatasan kota Solo itu, bukan kota Solo, maksudnya di tulisan Solo itu, saya mengalami kecelakaan dengan si Agus dengan tikungan yang agak licin, dan disitulah saya tergelincir. Dan disitulah saya ditolong oleh warga setempat dan dikasih minum dan dikasih betadine untuk luka-luka yang ringan. Alhamdulillahnya tidak ada luka yang serius atau cerita yang serius. Dan disitulah saya diurusin sama warga dan dikasih obat-obatan. Saya sangat berterima kasih pada warga setempat itu. Sebelum maghrib saya melanjutkan perjalanan lagi bersama Agus dan Rian, dan Agus pun sekarang dia sama Rian dan saya pun sendiri karena motor saya yang tidak bisa buat boncengan. Disitulah kami berangkat lagi. Sesampainya di pom Sawalunto itu kami berhenti sejenak karena waktu sudah maghrib. Dan setelah saya bersih-bersih untuk melakukan sholat maghrib bersama teman-teman. Dan setelah selesai sholat maghrib, kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu pun masih gerimis. Dan disitulah kami sudah siap untuk melakukan perjalanan. Dan tiba-tiba pun ada dua cewek atau dua perempuan. Disitulah dia memanggil saya, "Mas, mau kemana?" Dan saya jawab, "Mau ke Rimbo Mbak, gimana?" "Mas, bisa barengan nggak Mas?" "Bisa Mbak." Dan situlah saya kasihan sama dia karena dia cuman gak ada temannya. Dan situlah saya melanjutkan perjalanan dengan sama-sama dia. Dan si Agus sama Rian tuh duluan, dan si mbaknya yang dua itu kedua, dan saya pun terakhir untuk mengiringinya biar tidak ketinggalan dari perjalanan. Berjalan itu pun cuaca tidak mendukung, masih gerimis. Kami pun tidak berhenti karena perjalanan masih jauh. Disitulah selanjutnya sesampainya di si Junjung, kami pun berhenti untuk mengisi
bahan bakar lagi. Nah, dan disitulah kami ngobrol-ngobrol kenalan. Nah, disitulah kenalan, ternyata si dua cewek tersebut dia anak Setiung 1. Nah, dan disitulah dia bertanya, loh masnya kenapa kok sobek-sobek celananya? Dan disitulah saya bercerita, saya gini-gini tadi mbak, jatuh gini-gini. Nah, dan lucunya itu dia tidak tanya dengan saya, kenapa mas, ada yang luka apa enggak? Ini malah motornya yang ditanya. Motornya enggak apa-apa mas. Nah, disitulah mulai bergurau dan suasana menjadi enak. Selanjutnya kami melakukan perjalanan lagi, ya agak lama lah. Itu si cewek itu agak lambat mungkin karena kedinginan ya. Dan si Agus sama Sirian pun menawarkan diri, mbak mau nggak disupirin. Ternyata dia nggak mau, mungkin kurang percaya sama kita kan, karena kita belum kenal akrab kayak gitu. Nah, selanjutnya di giliran, mau dekat giliran tuh si Agus sama Rian tuh duluan. Nah, dan saya masih di belakangnya si mbak-mbaknya tadi. Nah, dan disitulah ada kejadian, yaitu mbaknya jatuh menabur mobil. Nah, dan disitulah saya sudah panik, kayak mana. Alhamdulillahnya banyak yang menolongin mbak-mbak tersebut. Dan si Agus sama Rian pun masih duluan, dia nggak tahu kalau terjadi kecelakaan tersebut. Nah, situlah saya bingung, saya menelpon si Rian dan Agus tidak bisa. Dan situlah saya agak lama untuk menerin motor si mbaknya. Habis itu si Rian dan si Agus kembali menjemput kita, mungkin karena kita kelamaan nggak nampak kan. Nah, dan si Agus pun di situ dia menyetirkan atau membawa motor mbaknya tersebut, dan saya pun sendiri. Dan disitulah di perjalanan saya sendiri membawa barang-barang si mbaknya dan si Agus dan si Rian. Nah, si Agus sama si Rian tuh dia memenjengkan mbak-mbak tersebut. Nah, jadi saya ya gimana kan. Habis itu sampainya di Setiung tuh kami sampai di simpang dia. Di simpang dia itu dia bilang, mas terima kasih ya mas sudah sampai di sini gini. Pokoknya terima kasih banget. Sebenarnya mbaknya tuh menawarkan untuk kami tuh menginap di rumahnya, karena malam tuh udah malam, sekitar jam 11:30 entah jam 12 tuh. Nah, karena kami dari simpang Setiung itu ke rumah mbaknya sekitar setengah jam. Kami mikir kejauhan dan tidak enak. Kami pun sudah basah kuyup juga, mantel kami udah sobek-sobek. Nah, dan setelah kami berpamitan salaman dan kami pun beranjak untuk pulang. Nah, pulang sampainya di pom di Muara Bungo tuh kami berhenti dulu ngobrol-ngobrol, dan di sanalah si Agus sama Sirian sangat menyesali karena tidak dapat nomor telepon, dan intinya ya nomor teleponnya, dan tidak akrab. Dan disitulah sebenarnya mbak-mbaknya cantik sih. Dia kuliah di STKIP Padang, mungkin sekarang udah lulus. Selanjutnya kami pun beranjak pulang. Dari sampai rumah pun saya dan teman saya pun sekitar jam 2 sampai di rumah. Itu pun posisi masih gerimis. Nah, disitulah pengalaman cerita saya. Sebenarnya masih panjang, tapi mungkin sampai di sini saja cerita saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.